Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Nugroho dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan aplikasi pembelajaran sosiologi. Oke, di sini saya langsung membuka Meet App Inventor. Habis itu kita klik New Project, lalu beri nama project. Setelah itu di screen pertama ini buat alignment horizontalnya sama itunya di center atau di tengah. Setelah itu tambahkan background image, terserah, tapi saya pakai background image metode pembelajaran sosiologi. Setelah itu tambahkan button. Untuk alignment vertikalnya dibuat ke bottom agar tombolnya di bawah. Setelah itu backgroundnya saya ganti jadi warna biru dan font boldnya saya nyalain. Ukurannya jadi 18 ini saya buat. Lalu namanya saya ganti jadi button start. Setelah itu kita buat screen kedua untuk menunya. Setelah itu seperti tadi alignment horizontal dan vertikalnya dibuat ke center. Habis itu masukkan gambar atau backgroundnya. Sini pakai saya background dari Pinterest. Setelah itu masukkan 4 button dan 3 label. Label di sini untuk memberi jarak dari button satu dan button lainnya. Jadi kita buat dulu button 1, label 1, button 2, label 2, button 3 label, terus button 4. Nah, di sini saya buat sama semua buttonnya ukuran 18 dan warna merah. Untuk button pertama itu yang paling atas button video pembelajaran, lalu button yang kedua itu button materi, button ketiga itu button quiz, dan button terakhir adalah button back untuk kembali ke tampilan awal. Di sini text for labelnya dibuat titik atau tidak usah diisi karena label di sini hanya untuk pemisah antara button satu dan button lainnya agar tidak terlalu berdempetan. Setelah screen menu jadi, kita tambah screen lagi untuk screen video pembelajaran. Lalu kita di sini buat screen ketiga, itu screen buat video pembelajaran. Di sini kita masukkan web viewer dan label. Web viewernya itu punya tinggi 50% aja. Habis itu labelnya kasih tingginya itu 30%, dan terakhir saya menggunakan button, jadi buttonnya saya taruh bawah itu pakai tinggi 20%. Terus settingannya masih tadi, size nya 18. Kalau ini selera aja ya, jadi bisa terserah kalian mau buatnya kayak apa. Nah, setelah udah
screen 3 udah jadi, kita masuk screen 4 atau screen materi. Nah, di sini saya juga pakai web viewer sama label lagi. Jadi web viewernya sama, itu tingginya saya buat 50%, lalu labelnya itu saya buat 30%, dan buttonnya untuk backnya itu saya pakai 20%. Nah, tombol back ini untuk kembali ke menu tadi ya, yang kuis, materi, video pembelajaran, dan quit lagi tadi. Setelah itu kita buat screen keempat atau screen quiz. Nah, di sini saya menggunakan satu vertical arrangement dan satu label. Vertical arrangementnya pakai 70% tingginya, terus kalau lebarnya fill the parent ya. Habis itu saya masukkan label di vertical arrangement yang pertama. Setelah itu saya rename menjadi label soal. Terus teksnya saya kosongkan ya. Setelah itu saya masukkan vertical arrangement lagi di bawah yang kedua ya. Widthnya kita fill parent, habis itu dibuat center dua-duanya, horizontal dan vertical arrangementnya. Setelah itu masukkan horizontal arrangement. Kita buatnya fill the parent untuk lebarnya. Setelah itu masukkan dua tombol button klik dan satu label untuk memisahkan antara button satu dan button lainnya. Button satu ini kita buat atau kita rename jadi button A. Setelah itu teksnya kita kosongin. Terus untuk yang button 2 ini kita rename jadi button C. Habis itu kita kosongin teksnya. Untuk labelnya kita buat backgroundnya none, dan kita hapus teks dari yang for label 1 agar membuat jarak yang agak jauh dari button 1 dan button 2 atau button A dan button C. Setelah itu buat lagi satu horizontal arrangement di bawah tadi yang button A dan button C, menggunakan dua button lagi, button B dan button D. Sama seperti yang button A dan C tadi, teksnya kita kosongin. Setelah itu yang teks for labelnya, backgroundnya kita hilangkan. Setelah itu for label satunya kita hapus teksnya. Jadi seperti ini. Setelah keempat button sudah jadi, button A sampai button D kita buat lebarnya itu
fill deparannya, jadi nanti tombolnya akan lebih lebar, 4-4-nya. Setelah itu kita buat screen kelima, yaitu hasil quiz. Untuk hasil quiz ini saya cuma pakai 2 label dan 1 button. Label pertama itu untuk teks skormu, dan label kedua itu untuk memperlihatkan skor. Label pertama ini kita buat jadi font bold dan size-nya 20. Habis itu kita buat di tengah agar dia ada di tengah. Lalu untuk text for label 2, backgroundnya kita buat none, terus teksnya kita hapus agar dia tidak terlihat. Untuk buttonnya saya taruh di bawah dan seperti button yang tadi dari awal, yaitu size-nya 18 dan berwarna merah untuk kembali ke menu awal. Oke, sekarang kita pergi ke blocks-nya. Untuk blocks pertama di screen 1 itu hanya when button klik, satu klik, open another screen name, yaitu screen menu, yang dimana tadi ada video pembelajaran, materi, quiz, dan back to tadi awalan ya. Setelah itu ini saya mau ganti dulu, rename dulu buttonnya agar saya tidak salah. Button saya itu saya ganti jadi button video, button 2 saya rename jadi button materi, button 3 saya rename jadi button quiz, dan button 4 saya rename jadi button back. Setelah itu sama dengan screen pertama, blocksnya itu hanya when button video klik, dia akan masuk ke screen yang video pembelajaran. Lalu ketika when button materi klik, dia kita kasih kontrol untuk membuka screen materi. Dan button quiz kita buat when button quiz klik, dia akan membuka screen dari materi, dari quiz maksud saya. Terus yang keempat, when button 4 klik atau when button back klik, dia akan kembali ke menu awal start. Setelah itu di screen ketiga atau screen materi, di sini kita menggunakan web viewer. Di sini kita cari yang when screen materi itu kebuka, kita pakai call web viewers go to URL. Sini URL pakai teks. Nah, di teks ini kita tinggal salin link saya menggunakan Google Drive di sini. Oke. Terus tinggal kita buat yang button tadi, when button 1 klik, dia akan kembali ke menu. Oke. Di sini tinggal button video pembelajaran. Di sini saya menggunakan web viewer juga, jadi kurang lebih sama seperti tadi. Ketika webnya kebuka, akan memanggil
URL. Nah, URL-nya kita salin lagi nanti yang berbeda. Setelah itu button yang tadi, button satu klik akan kembali juga ke menu awal. Lalu di sini button quiz, kita mulai dari initial name, kita ganti jadi soal. Lalu kita buat 5 bentuk seperti ini untuk option A, option B, option C, option D, dan jawaban. Maaf sih, saya ganti jadi potret agar lebih mudah karena saya menggunakan handphone. Jadi setelah 6 initialize global ini udah dibuat, yaitu untuk soal, option A, option B, option C, option D, dan jawaban, kita tarik option list. Di sini karena saya menggunakan 10 soal, saya tambahkan 8 item lagi, kita drag di semua yang oranye ini. Kita buat 10 10 10. Nah, di sini kita sudah selesai membuat 10 soalnya. Jadi setelah menambahkan list itu, kita harus menambahkan teks. Lalu kita tambahkan initial globe, kita ganti namanya jadi index. Setelah itu kita buat dari 1. Setelah itu kita ke prosedur, kita do panggil soal. Untuk panggil soal, terus kita buat bawahnya itu label soal, set label soal text to, kita pakai list. Setelah itu select list item. List pertama kita pakai get global soal. Setelah itu bawahnya get index. Setelah itu kita buat yang button A sama set button A text to. Kita buat kayak yang di atas, tapi untuk yang atas get global soalnya kita ganti buttonnya. Jadi kalau button A jadi get global
get jadi get global option A dan bawahnya global index. Lakukan ini ke semua buttonnya dari A sampai D. Lalu kita buat lagi, ketika screen yang kebuka itu kita langsung panggil soalnya. Jadi call panggil soal. Setelah itu kita buat lagi dari variabel initial global lagi. Kita ganti jadi score. Terus kita mulai dari 0. Setelah itu untuk button A, kita mulai dulu dari button A. Itu pertama, when button A klik, kita tambahin if then else. Lalu kita pakai logic untuk kita buat list dulu. Yang atasnya itu kita pakai get global jawaban, global soal. Global jawaban, dan bawahnya itu global index. Setelah itu kita harus sama dengan, kita sesuaikan, kalau button A itu A, kalau button B itu B. Terus kita kasih then set global score. Lalu kita pakai math itu, terus kita pakai variabel lagi get global score ditambah, karena soal ada 10, kita plus 10 agar nilai akhirnya nanti 100 jika benar semua. Terus kita juga buat lagi if then else. Di sini kita buat kayak tadi awal, pakai hijau logic, terus get global score, global index, kita matnya indeksnya sampai 10 karena saya pakai 10 soal. Setelah itu kita buat agar hasilnya ini kelihatan di screen hasil quiz. Kita screen name-nya kita ganti screen hasil quiz menggunakan teks. Terus bawahnya kita start value get global score. Lalu di bawahnya else set global index to math pertambahan. Jadi indeksnya akan selalu berubah dari 1, 2, 3, dan 4 sampai 10. Lalu bawahnya kita pakai call panggil soal lagi, dan ini dilakukan dari button A sampai button D. Lalu terakhir di screen hasil quiz kita when screen hasil quiz initialize, kita label hasilnya set label hasil text to, kita buat ambil dari control itu get star value. Nah, karena di sini saya menambahkan button, jadi saya pakai coding lagi. When button satu klik, dia akan kembali ke materi, ke screen menu maksudnya.
hasil dari aplikasi yang saya buat. Nah, ini untuk video pembelajarannya, bisa diklik. Halo Sobat SN, salam pintar. Itu materi. Yang terakhir kuis. Oke. Untuk itu sekian dari video saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.